Assalamualaikum Sobat Horor, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Balik lagi sama gua Bucek di Sobat Horor. Kali ini narasumber kita itu berasal dari Kuningan, yang pastinya mempunyai banyak pengalaman horor yang bakal beliau bagikan buat kita semua. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita kepada orangnya. Oke, Pak. Siapa nanya, Pak? Nama saya Raji, asal Kuningan, aktivitas sehari-hari karyawan. Karyawan, kerja di Kuningan juga? Di Kuningan juga. Jadi Sob, Pak Raji ini, beliau mempunyai satu pengalaman yang tadi kita udah ngobrol di belakang layar. Itu beliau pernah kerja di salah suatu SPBU daerah Bekasi. Dan tadi di belakang layar itu sempat bercerita sedikit kisi-kisinya tuh emang membuat gua aja sampai merinding lah mendengarnya. Dan buat kalian yang penasaran dengan pengalaman beliau lebih lanjut, jangan pernah skip video ini supaya kalian bisa merasakan kengerian dari pengalaman beliau. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Gas! Oke, Pak Haji, bisa dimulai ceritanya, Bang. Baik, kebetulan waktu kecil hal-hal mistis itu sering saya alami ya. Dan saya rasakan, bahkan pernah sampai istilahnya mengalami sakit gara-gara hal tersebut. Nah, waktu itu dulu karena emang belum ada penerangan ya, belum ada penerangan listrik lah, belum ada PLN gitu. Maghrib pas posisi maghrib lah, waktu maghrib kebetulan saya disuruh ya sama ibu saya. Oh, berarti ini Pak Haji waktu kecil? Waktu kecil. Ya. Di situ itu ada, di samping rumah saya itu ada rumah kosong, dan itu udah lama ya, udah bertahun-tahun nggak ditinggalin. Dan kebetulan yang punyanya itu emang suka ilmu-ilmu yang kejawen lah gitu. Oke, iya. Nah, dan emang saya pernah ngeliat ya, di atas lemari itu waktu pas ada yang petugas yang suka bersihin rumah itu, ada keris di situ. Di atas lemari saya ngeliat keris, dan emang ditunjukin sama orang yang jaga rumah itu, gitu kan. Di situ itu di ujung keris itu yang anehnya ya, yang anehnya itu ada kayak bercak darah, cuman udah berkarat lah gitu. Nah itu, setelah melihat kejadian itu, pas saya disuruh sama besok malamnya lah, pas waktu maghrib ya, saya disuruh sama ibu saya ke warung untuk beli makanan lah gitu kan. Dan kebetulan memang lewat rumah kosong tersebut gitu. Waktu pas kebetulan ada kamarnya ada 3 ya dari belakang. Rumah itu kamarnya ada 3. Kalau rumah dulu kan emang kamarnya berjejer gitu ya. Iya, rumah dulu. Nah, iya rumah dulu gitu kan. Pas waktu jalan yang ngelewatin kamar yang pertama, kedua itu nggak ada masalah. Nah, pas yang ketiga itu saya merasakan kayak hawa panas, dan saya melihat itu kayak tangan besar banget kayak mau narik saya. Itu dari arah jendela, dari arah jendela.
dari arah jendela. Dan ada suara bisikan tapi nggak terlalu jelas. Apa yang dikatakan itu mesti nggak terlalu jelas. Tapi ada bisikan. Ada bisikan di situ. Nah saya karena kan waktu itu masih kecil ya, saya teriak, ibu gitu kan. Nah kebetulan ibu saya itu posisi lagi di kamar mandi di toilet. Dulu kan masih ada sumur timba ya, yang kalau ngambil air ya, ngambil air. Nah, saya teriak, ibu saya itu bilang kenapa Ji gitu kan. Nah pas ibu saya bilang gitu, tiba-tiba yang si tangan itu udah nggak kelihatan lagi, dan saya langsung lari menghampiri ibu saya, gitu kan. Saya bilang, Bu, tadi ada tangan yang gede banget gitu kan, saya bilang gitu ya waktu itu ya, kayak mau narik saya gitu. Nah udah, saya itu dibawa ke dalam itu sama ibu saya. Setelah kejadian itu, saya sampai sempet sakit, panas tinggi, dan kalau orang sudah bilang sasar ya gitu kan. Ya maksudnya sampai bener-bener ngigo terus gitu kan. Berapa lama tuh sakitnya? Itu kurang lebih ada 5 harian. 5 harian. Sakit, panas tinggi, dan kalau orang sudah bilang sasar ya gitu kan. Ya maksudnya sampai bener-bener ngigo terus gitu kan. Berapa lama tuh sakitnya? Itu kurang lebih ada 5 harian. 5 harian. Nah di situ karena mungkin ibu saya melihat sakitnya gara-gara kejadian itu, ya ibu saya manggil ya orang kayak lah gitu kan, ustaz lah. Nah di situ udah gitu dipanggil lah ustaz gitu kan, datang ke rumah dan sambil mungkin ngaji atau gimana ya gitu kan, karena waktu itu juga saya misalnya masih kecil nggak ini tapi itu ya alhamdulillah pas dipanggil ustadz itu saya udah mulai berangsur sembuh gitu. Nah itu yang apa namanya, kejadian mistis yang benar-benar saya alami dan saya masih ingat waktu kecil itu. Itu kata kiai yang ngobatin Pak Raji waktu kecil, itu beliau nyebutin nggak sosoknya seperti apa yang ngegangguin Pak Raji? Nyebutin, tapi mungkin apa namanya, saya dulu kan masih ini ya, nggak begitu ini. Tapi emang dari arah rumah itu, nggak begitu paham ya, gitu kan. Yang setahu saya, emang kata ibu saya, kamu itu diganggu sama yang dari sebelah rumah gitu. Berarti nggak sempet nyebutin sosoknya seperti apa gitu? Enggak. Cuman digangguin dari penghuni rumah itu. Siap. Gitu. Oke. Nah, yang setelah kejadian itu ya alhamdulillah saya berangsur sembuh dan pulih. Dan berikutnya itu masih banyak lagi kejadian yang saya alami gitu kan. Dan waktu itu saya mau mau ngaji lah dulu itu kan. Belajar ngaji ya di langgar di masjid di masjid gitu kan. Dan memang kebetulan masih belum ada aliran listrik atau PLN masuk. Intinya di dulu itu gelap lah posisinya, dan mengandalkan hanya penerangan yang obor atau istilahnya cempor lah gitu ya. Saya berangkat tuh ngaji pas emang mau maghrib ya, berangkat ngaji, dan kebetulan ke arah masjid itu agak deket, cuman di situ itu ada pohon ceringin atau pohon belimbing apa bio, tinggi banget. Beringin itu tinggi banget. Nah saya kebetulan jalan sendiri, teman-teman saya udah udah jalan duluan. Nah, saya pergi sendiri ke masjid gitu kan, untuk belajar ngaji ya.
Pas dari rumah sih biasa aja, biasa aja. Istilahnya saya juga apa namanya nggak ngalamin gimana gitu. Tapi pas lewat jalan dan lewat jalan yang ada pohon beringin tinggi itu saya bilang gini, ini kok daun-daunan pada jatuh ya. Dalam hati saya pas saya bilang, tapi kok nggak ada angin kenceng, nggak ada apa gitu kan. Nah pas saya nengok ke atas, tiba-tiba melihat itu apa sih namanya, kayak kepala manusia, tapi kepala aja sama rambut panjang gitu. Dan ke arah saya. Nah saya itu langsung karena takut ya gitu kan, karena takut itu kan langsung teriak gitu kan, tolong gitu kan. Nah di situ langsung lari, tapi untuk arahnya itu ke arah masjid gitu kan, ke arah masjid. Di situ itu sampai saya sempet bengong gitu kan, tapi kan ditanyain kenapa gitu kan, sampai kok bisa kayak gitu teriak-teriak, ada apa gitu kan. Iya Pak Ustadz, tadi di sono saya ngeliat sosok yang sosok kepala yang emang cukup mengerikan lah gitu kan, serem gitu. Ya udah langsung dibawa masuk ke dalam sama Pak Ustadz ke masjid, ngaji di situ. Gitu. Nah itu kepalanya, kita kan sebagai orang Indonesia itu kan punya urban legend seperti kuyang. Iya. Kuyang ya. Nah, yang Pak Raji lihat itu apakah cuman kepala doang atau dengan organ dalaman manusia atau gimana? Kalau yang saya lihat ya penampakannya itu kayak kepala di atas dahan, tapi nggak ada badannya. Cuman rambutnya aja menjuntai gitu kan, dan mukanya hancur banget. Karena kan saya nggak terlalu fokus karena juga takut ya, teriak gitu kan. Tapi penampakannya yang saya lihat seperti itu, serem lah, bisa dikatakan serem. Dan sempat nyamperin ke Pak Haji. Hampir, karena saya kan jadi kayak mau gini gitu kan. Nah, karena saya takut dan lari gitu kan, untung larinya kan ke arah masjid gitu kan. Gitu. Nah, ya itu pengalaman saya ya yang waktu itu Pak, model itu perkiraan tahun berapa itu Pak? Itu tahun kelas 2 SD saya itu kalau nggak salah. 2 SD tahun berapa ya? 70. Saya kan lahir 80. Oh, lahir 80. Iya. Berarti berapa ya? 87-an lah. 87-an lah. Iya, 87-an. 87-an lah. Tahu udah lama loh, kecil lah. Iya. Kecil. Oke sob, itu dia tadi pengalaman Pak Raji waktu beliau masih kecil, sekitaran tahun 87-an lah. Beliau bilang waktu beliau masih kelas 2 SD. Dan sekarang Pak Raji mau memulai bercerita pengalaman beliau yang baru-baru sekarang beliau alami, yaitu waktu beliau kerja di suatu SPBU daerah Bekasi. Silakan Pak. Oke, baik. Waktu itu saya kerja di SPBU. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2014. 14. Ya. 2014 di daerah Bekasi. Tepatnya? Tepatnya di Mustikasari, Babakan Mustikasari. Ya. Hal-hal yang saya alami dalam pengalaman saya di mistis ini banyak juga, dan teman-teman saya juga banyak yang alami. Dan pengalaman saya pribadi waktu di SPBU itu emang cukup istilahnya mengerikan gitu. Nah pada waktu itu saya pas tugas, dan kebetulan 1 kali 24 jam ya.
saya pernah ngalamin kebetulan kan di SPBU itu ada musola ya, ada musola. Dan saya biasanya tidur di musola karena kenapa? Karena di ruang ber-AC itu saya kadang suka sakit. Iya. Kan? Pas tidur di musola itu kira-kira setelah itu ada pembongkaran BBM ya, tidur kira-kira jam 2-an lah, jam 2 malam. Tidur, pas tidur saya terjaga lah itu kan, saya terjaga karena ingin pengen ke belakang toilet. Nah, pas saya buka pintu musola, emang kebetulan itu sepi banget ya waktu itu. Malam juga gitu kan. Dan emang kebetulan itu di belakang itu ada pemakaman ya. Jadi makam yang lama lah, makam lama karena beberapa makam. Berarti nggak banyak. Dan di situ ada di tengah makam itu ada pohon yang besar gitu kan. Pohon yang besar. Pas saya mau ke toilet, kebetulan toiletnya kan di samping musola ya. Musola, terus ada mesin generator dan makam yang udah lama banget gitu kan. Dan cuman karena terhalang sama tembok ya gitu kan. Itu Bapak tahu bisa tahu itu makam lama? Karena emang kita sering ke belakang ngeliat gitu kan, ke area situ. Dan memang dari awal juga kita tahu bahwa di situ itu ada makam yang udah lama, cuman beberapa doang, tidak banyak gitu. Nah, pas saya mau mau masuk ke toilet itu tiba-tiba di ujung mesin genset generator itu, dan kebetulan memang ada pohon yang saya tadi sebut itu yang gede banget ya, itu ada sosok kayak tinggi gede tapi kayak bentukannya kerak. Nah, pas saya lihat, karena kan saya kan baru bangun ya, belum begitu fokus lah gitu kan penglihatan, tapi pas ini melihat jelas banget itu. Apa anda? Ya kayak manusia tapi ya tangannya juga panjang gitu kan, terus berbulu dan bentukannya kayak kerak. Di situ berbulu ya. Iya. Gelap sih soalnya kan di situ, tapi emang kelihatan banget. Nah, saya sih emang saya memberanikan diri ya gitu kan, walaupun takut. Langsung toilet gitu kan untuk air gitu kan. Nah, pas ke situ tuh udah nggak ada. Pas keluar lagi udah nggak ada. Itu di di pas dekat mesin genset, kebetulan memang ada yang di situ juga ada pohon besar itu pas ujung situ. Dan itu banyak kejadian yang saya alami itu, cuman bukan itu aja gitu kan. Iya. Nah, itu pas gini, waktu itu kejadian maghrib gitu kan, posisi maghrib lah. Biasanya kan kalau waktu maghrib itu saya suka pulang dulu ke kosan lah ya, ke kosan untuk mandi dan sholat gitu kan. Karena kunci kantor itu kan yang megang saya bawa pulang gitu kan. Udah setelah beres mandi sholat, saya balik lagi ke SPBU. Nah, pas saya buka kunci kantor gitu kan, nah saya kaget di situ. Kenapa kok ini berkas-berkas gitu kan, buku-buku berantakan, pada jatuhan. Nah, kebetulan itu yang pegang kunci itu saya sama manajer ya.
saya waktu itu nanyain gitu kan ke petugas security, Pak Satpam, apa namanya tadi ada Pak Haji datang ke sini nggak gitu kan? Nggak ada Pak gitu kan, kata petugas keamanan itu. Pak Haji ini? Pak Haji itu manajer. Oh, manajer. Iya, selaku manajer. Emang kan beliau kebetulan suka kunjungan ke SPBU juga gitu kan. Ya. Terus siapa ini yang masuk ke sini gitu kan? Ngacak-ngacak itu. Ngacak-ngacak buku-buku berkas-berkas yang ada di meja gitu kan. Wah, saya nggak tahu Pak gitu kan, kata petugas keamanan. Nah, saya mengambil inisiatif untuk membuka CCTV. Oke. Kebetulan saya ditemenin sama petugas keamanan seperti ya, untuk buka CCTV. Nah, pas di situ saya buka CCTV itu kan, lihat tuh gitu kan, kejadiannya kan ada tuh. Terus saya replay gitu kan. Nah, di situ ada cuman emang sosoknya nggak kelihatan gitu kan. Jadi gini, pas saya lihat di CCTV itu kan di atas tumpukan buku-buku sama berkas itu ada kalender meja, iya. Kalender meja. Nah, di situ itu pas dilihat jalan gerak tuh. Kalender mejanya gerak. Gerak jatuh gitu kan. Bukunya pada menjatuhan semua, berantakan semua. Tapi emang sosoknya sih nggak kelihatan ya di CCTV itu. Cuman emang kenapa itu bisa pada jatuh gitu kan, ternyata emang ada. Padahal di situ nggak ada, ruangan tertutup, nggak ada jendela yang terbuka atau angin, nggak mungkin nggak ada angin masuk. Jadi banyak hal gitu kan yang saya alami waktu saya kerja di Bekasi, salah satu SPBU itu. Berikutnya saya juga masih pas jaga malam juga lah. Kebetulan saya lagi nunggu yang orang CCTV ya datang gitu kan, tidur tuh di dekat panel. Panel, dan kebetulan di panel itu kan ada meja ya, meja itu admin. Nah, saya tidur di situ, tidur di sampingnya gitu kan, di sampingnya meja. Kebetulan kan bangkunya saya ini jadi kelihatan tuh kolongnya. Saya tidur pas ngendusin lah gitu kan, pas bangun itu di atas meja itu, berarti di bawah meja ya, di bawah meja itu, padahal kondisi kan udah dimatiin, gelap, cuman dapat cahaya dari penerangan dari luar aja. Nah, jadi penerangannya kurang. Cuman pas saya bangun itu ada yang gerak. Di mana tuh? Di bawah meja itu. Kan posisi saya kan baringan, otomatis kolom meja kelihatan dong gitu kan. Nah, di situ tuh ada yang gerak. Yang gerak itu kayak center lah ya. Kayak center bergerak sono sini gitu kan. Dan itu kejadiannya cukup lama, itu berapa menit lah gitu kan. Ya, tapi istilahnya saya karena udah terbiasa ya gitu kan di situ, ya dalam hati saya baca-baca ayat Al-Quran aja gitu kan. Dan setelah itu datanglah ya, kalau nggak salah jam 1 jam 2an tuh petugas CCTV 2 orang. Di malam yang sama itu? Di malam yang sama. Setelah datang itu masuk ke kantor gitu kan, untuk menanyakan di mana aja titik yang mau dipasang lah gitu kan. Udah gitu kan, yang petugas CCTV itu langsung kerja gitu kan. Nah, saya sambil mantau sama petugas keamanan security lah ya. Setelah rapi lah itu kan, setelah petugas CCTV rapi, tinggal menyelesaikan beberapa titik, turun untuk minum atau ngopi dulu bareng kita. Nah, dia itu bercerita gitu kan ke saya gitu kan, Pak,
tadi di lantai atas ada orang nggak gitu kan. Emang kenapa gitu kan, nggak ada orang di lantai atas. Tadi jendela atas itu dibanting Pak gitu kan. Saya kira marah keberisikan sama saya gitu kan. Nah, saya tegesin lagi. Emang biasanya ada di sini Pak. Kebetulan kan waktu itu Minggu ya, gitu kan. Tapi Sabtu Minggu beliau itu pulang libur. Ada yang nunggu di atas juga gitu kan. Ya tapi saya tadi ngelihat jendela itu dibanting gitu. Dan saya ngelihat di sofa itu ada orang tiduran gitu. Kata petugas CCTV. Tapi saya yakin kan emang nggak ada. Artinya yang namanya sebenarnya Pak Budi ya gitu kan. Pak Budi itu yang emang karyawan situ juga, cuman dia suka di atas, cuman kalau Sabtu Minggu pulang. Dia pulang ke rumah ke daerah Cengkareng. Di situ itu dia ngomong, iya Pak tadi emang saya itu merasa nggak enak gitu kan, karena narik kabel segala macam ya kan. Saya pikir beliau marah gitu kan. Dan saya tegaskan nggak ada Pak, dia udah pulang. Kalau istilahnya nggak perlu, saya dicek ke atas. Dan seperti itu juga bilang emang nggak ada Pak Budi itu udah pulang gitu kan. Nah di situ itu siapa ya Pak gitu kan. Terus siapa yang tadi tidur di situ? Ya kita senyum aja ya seperti itu. Nah yang sebelumnya itu kan ada dua ya. Yang satunya itu narik kabel ke kanopi ke depan gitu kan. Nah beliau juga bercerita gitu kan, waktu pas narik kabel itu katanya ada yang ngikutin. Jadi suaranya kedengeran jalan kakinya di belakang dia. Dan waktu pas security lihat ke atas, security sempat ngingetin gitu kan. Sempat ngingetin, Pak jangan bengong gitu kan. Ngingetin yang petugas yang satunya lagi gitu kan. Gitu. Nah yang petugas yang satunya lagi saya cerita gitu kan. Iya Pak, saya juga tadi itu siapa ya yang ikutin saya gitu kan. Di belakang saya gitu. Dan emang suaranya kenceng banget. Dan saya juga ya, agak takut kata yang petugas itu, ini kok ada orang gitu kan. Sementara temannya itu kan di dalam. Kan komunikasinya kan pakai HP ya gitu kan. Untuk masang-masang titik CCTV itu gitu. Banyak kejadian misalnya yang emang di SPBU itu yang bukan saya aja ya yang ngalamin, rekan-rekan saya juga banyak yang ngalamin. Terus ada lagi yang operator baru 3 hari dia kerja. Nah pas kebetulan dia masuk shift malam ya. Nah dia itu tidur kan, biasanya di SPBU suka ada gantian istirahat lah ya. Tidur di atas tangga yang mengarah ke lantai atas. Nah dia itu tidur kira-kira jam 1-an. Jam 1 tidur, terus dia terbangun karena teriak. Dan emang itu kebetulan saya pas jaga juga. Dia teriak gitu kan, keluar, Pak tolong gitu kan, itu siapa yang ke atas ya gitu kan, tapi posisinya nelayan gitu. Jadi ke atas tangga dia. Jadi kan ini kan di tangga itu kan ada suka tempat tidur operator di situ ya. Nah, dia itu baru masuk pertama malam itu langsung ditunjukin. Itu bentukannya ya perempuan lah ya, berbaju putih, dan itu naik ke tangga itu saya setengah terbang lah. Setelah itu besoknya dia nggak kerja lagi, desain. Dan banyak lagi di SPBU itu. Gini, ini kebetulan saya juga masih jaga ya. Ini yang
yang dialami justru saya sama istri saya. Cuma saya nggak tahu. Jadi awalnya gini, waktu pas itu video call sama istri saya. Oh, berarti malam. Cuman emang belum malam banget. Sekitar jam 10-an lah ya, jam 10-an. Video call biasalah ngobrol sama istri, nanya kabar anak-anak. Nah, tapi istri saya nggak bilang apa? Bahwa waktu pas video call sama saya itu, di belakang saya itu ada sosok perempuan pakai gaun putih tapi kayak noni Belanda, kayak noni Belanda. Nah itu ada di belakang mondar mandir itu. Tapi nggak bilang waktu pas telepon itu, nggak bilang. Bilangnya pas sudah telepon, pas sudah pulang ke rumah ceritanya. Dan emang itu kebetulan bukan istri saya aja, itu yang namanya Pak Budi sering juga mengalami, apalagi di atas ya. Oh, yang tadi yang apa namanya, yang tadi saya cerita yang pas waktu ada pemasangan CCTV itu, petugas CCTV itu. Dan yang noni Belanda ini itu sering juga dialamin sama yang namanya Pak Budi itu. Kalau beliau karena emang di atas ya tidurnya ya gitu kan, jadi itu sering ngalamin juga itu mah, karena emang dia tidurnya di lantai atas. Kita udah tahu nggak bahwa di situ emang lumayan lah gitu kan, lumayan angker gitu. Oke. Pada saat dia tidur, dia emang sering mengalami gangguan gaib ya gitu kan. Dia ngerasa gitu kan, karena emang dia sendirian ya, dia ngerasa ada bagian anggota tubuhnya yang sensitif itu kayak dipegang. Dan yang beliau rasakan itu katanya dingin. Yang megangnya itu? Iya, yang megangnya itu. Dan di situ itu apa namanya, sampai ya biasalah baca ini ayat Al-Quran gitu. Dan kejadian tersebut sering terulang gitu. Yang anggota tubuhnya yang ini, yang area sensitifnya lah gitu. Entah juga itu kenapa ya gitu, karena mungkin gangguan bisnis ya. Malam berikutnya dia kan Senin sampai Jumat ya, emang tidurnya di situ. Jadi kerjanya tidurnya di atas itu kan. Ngalamin juga gini, waktu pas tidur kebetulan di sofa tidurnya, karena emang sering diganggu ya gitu kan, sering diganggu. Masih ini mah udah dia cerita karena udah bentuk wujudnya udah kelihatan gitu kan. Nah pas tidur gitu kan, dia terjaga. Nah di situ dia ngelihat benar-benar ya itu yang dikatakan apa namanya, itu di depan beliau gitu kan, tapi sambil jalan gitu kan. Tapi karena emang mungkin apa namanya wujudnya, penampakannya nggak menyeramkan ya, jadi nggak terlalu ini, tapi kan istilahnya hawa itu masih ada ya gitu. Itu sering banget beliau alami gitu. Dan itu juga dialami sama yang petugas yang jaga di toilet. Menjaga toilet. Iya. Dan itu juga sama. Artinya di situ emang mungkin dulunya ya, entah ada, mungkin itu makam Belanda apa gimana, itu karena yang di atas itu emang penampakannya seperti itu. Tapi kalau yang di bawah yang di dekat generator atau itu yang sosok yang saya bilang tadi itu, kera itu. Iya itu, gede lah gitu kan. Dan saya pernah ngalamin juga sama ponakan saya. Yang namanya Pak Budi kan di atas ya. Nah itu waktu itu kita mau nyelawat. Kebetulan teman kita, keluarganya di situ ada yang meninggal. Oh, ngelayat. Iya. Nyelawat ngelayat gitu kan.
Kejadiannya itu pas pagi yang teman saya meninggal itu. Nah kebetulan kita emang kebiasaan kalau ada rekan kerja atau apa datang ke rumahnya untuk ngelawat ya, gitu kan. Kebetulan itu saya pas jaga juga, pas lagi tugas juga, dan ponakan saya ngajak ke saya, Mang, kapan nyelawat saudaranya Mas Arman gitu kan. Iya. Ya udah nanti aja gitu kan, habis maghrib gitu. Sekalian sama Pak Budi gitu. Ponakan saya masuk, kan dia itu lagi libur gitu kan. Masuk. Nah pas mau habis mau menjelang maghrib lah gitu kan. Ya udah Pak Nilonya, Pak Budinya panggil gitu kan, kasih tahu gitu. Nah ponakan saya itu karena merasa mungkin di situ emang ini ya minta ditemani nama saya. Pak Budi. Ponakan saya. Oh ponakan. Iya. Ponakan. Minta ditemani nama saya, Mang, antar gitu kan. Ya udah diantar ya. Antar ke atas ke tangga. Nah kan pas tangga itu di tengah-tengahnya itu masih ada lantai yang agak lebarnya ya gitu kan. Dan di situ dari sofa itu kelihatan. Pas kita berdiri itu sofa itu kelihatan ya. Nah pas saya ke atas berdua sama ponakan saya, lah itu Pak Budinya masih tiduran, nggak enak lah gitu kan, nanti aja gitu. Kita turun tuh bareng, turun gitu ke tetangga. Nah saya itu kebetulan juga mau keluar, ponakan saya mau keluar kantor ya, karena emang istilahnya mau cari makanan gitu kan. Nah pas keluar pintu kita kaget. Kagetnya itu yang namanya Pak Budi itu ada di depan, lagi di pembongkaran BBM. Yang di atas menyerupai Pak Budi karena emang dari bentukannya, makanya kita bilang kan jadi posisi sofa itu kan sebelah sini, tangga sebelah sini, jadi tidurnya gini kan, jadi kelihatan lah gitu kan, kelihatan kepalanya saja gitu kan. Makanya pas kita keluar kaget karena Pak Budi ada di depan di pembongkaran BBM ya. Nah pas kita samperin, Pak, kok udah di sini? Tadi juga di sini gitu kan, kata Pak Budi. Nah terus yang di atas siapa gitu. Nah artinya banyak kejadian kejanggalan, kejadian mistis gitu kan, yang sering kita alami gitu kan. Ada lagi yang operator perempuan. Nah dia itu waktu itu pas libur, dua-duanya itu libur off kerja. Kebetulan kan kontrakannya di belakang SPBU ya. Nah mereka itu berdua datang, Pak, numpang ke kamar mandi, numpang mandi karena di kontrakan airnya mati gitu kan, kosong. Dan itu sore mau menjelang maghrib juga. Nah ya udah kalau emang ini mau numpang mandi ke atas, cuman posisi di atas ya, karena kalau di kamar mandi umum kan rame ya. Makanya di posisi di atas, mereka langsung ke atas. Gantian tuh mandinya, gantian. Nah yang mandi duluan itu namanya Emi lah katakanlah ya. Dan yang satunya Ica. Nah sebelum masuk ke kamar mandi itu ada apa namanya cermin ya di situ, wastafel terus cermin ruangan itu. Nah Ica itu sambil nyisir tuh, sambil yang mandi kan, tapi sambil ngobrol tuh. Maksudnya biarpun mereka kondisinya karena mungkin rasa takut kan ada ya, mereka itu ngobrol. Ming jangan lama-lama ya mandinya gitu kan, gitu ya. Tapi pas dia lagi nyisiran depan wastafel itu kan itu ada cerminnya. Dia pikir itu
si Elmi itu belum masuk kamar mandi, belum mandi gitu. Tapi sambil ngobrol di situ. Tapi dia fokusnya ke dia gitu kan, si Ica itu fokusnya. Cuma di belakang dia itu, bahwa di belakang dia itu ada si Elmi. Gitu. Padahal Elmi itu udah mandi duluan. Berarti sempat ngobrol. Sempat ngobrol dan lumayan agak panjang ngobrolannya gitu kan. Ya istilahnya ya apa aja yang diobrolin dia gitu kan. Nah pas si Elmi udah mandi keluar gitu kan, nah dia kaget, bukannya belum mandi gitu katanya, kata Ica itu. Dari tadi saya emang mandi gitu kan, terus yang di belakang saya siapa gitu kan. Mereka itu apa namanya, karena udah tahu di situ apa namanya angker lah gitu kan, langsung lari terbirit-birit yang si Ica-nya kagak jadi mandi. Gitu, itu pengalaman mistis lah gitu kan, atau banyak kejanggalan di situ yang saya alami waktu di Bekasi itu. Nah Pak Raji, yang tadi pengalaman yang noni Belanda tuh, itu Pak Raji sempat tahu nggak? Mungkin ada sejarahnya mengenai noni Belanda tersebut? Kalau menurut cerita yang masyarakat di situ gitu kan, memang ada yang kayak makam lah gitu kan. Ya mungkin yang dibilang makam itu yang makam di belakang itu, karena emang itu udah tua banget gitu kan, makamnya itu udah tua banget gitu. Dan yang di area pemakaman itu kan ada kontrakan juga ya, yang orang kontrakan juga sering alami gitu kejadian seperti itu. Terus yang yang sosok seperti kera gede tuh, itu rekan-rekan Pak Raji pernah ada yang ngalamin ngelihat? Saya aja. Pak Raji doang? Iya. Yang lain nggak pernah? Belum, nggak pernah kalau yang lain, saya aja. Tapi katanya nih, kata orang yang di situ yang udah lama, itu di situ ada kerajaan. Di toilet yang di daerah pemakaman antara antara SPBU sama pemakaman itu ada kerajaan jin. Ya artinya banyak aktivitas di luar nalar. Iya, ada aktivitas, banyak aktivitas gaib. Jadi kalau menurut orang yang di situ ya gitu kan, menurut orang yang asli Bekasi gitu kan, saya pernah kasih tahu lah gitu kan. Itu emang di situ itu ada kerajaan jin katanya. Oke sob, itu dia pengalaman Pak Raji waktu beliau dari awal tadi, beliau waktu masih kecil, terus beranjak dewasa, beliau kerja di SPBU daerah Bekasi. Apapun yang diceritakan oleh Pak Raji sesuai dengan pengalaman beliau waktu kerja di Bekasi, buat kita semua ambil positifnya, buang negatifnya. Karena apa? Karena kita nggak bisa nolak. Sebenarnya kita itu hidup berdampingan sama mereka, tapi bukan untuk ditakuti. Tapi kita dengan mereka itu harus bisa saling menghargai dan harus bisa saling menghormati. Sekian untuk podcast kita pada malam hari ini. Buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel Sobat Horor. Nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Sobat Horor. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.